termasuk guru agama, termasuk perodian. Apalah yang namanya dalam pelaksanaan ibadah umum Yesus Kristus. Jangan hanya sibuk dengan pelayanan kerasulan, sehingga itu dilihat hanya sebagai kewajiban pekerjaan saja. Tapi juga membina semangat kehidupan rohani, sehingga menjadi dasar dari pelayanan kita. Menjadi roh yang menghidupkan, ekspresi dari apa yang dihayati di dalam kehidupan dengan Allah. Saya ingin melewati banyak hal karena terlalu panjang. Jangan lupa Ekaristi itu sumber dan puncak hidup Kristiani. Seorang katekis perlu tekun memetik buah-buah rohani yang diperuntukkan bagi bagikan dalam peran Ekaristi. Ekaristi dan liturgi sabda itu satu kesatuan. Ekaristi itu hanya layak disambut kalau sudah dipersiapkan dengan hati yang berkobar-kobar mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itulah mengungkapkan misteri iman yang sedang dirayakan. Kalau tidak terpaksa sekali, dan memang kalau harus terlambat, kalau terpaksa terlambat, paling tidak puncak bacaan itu harus diikuti. Paling tidak mengikuti bacaan itu, baru layak menyambut Ekaristi. Jangan pernah terlambat datang dalam peran Ekaristi, dalam memetik buah-buah rohani dari peran Ekaristi. Kalau Ekaristi dirayakan dengan tidak pantas, Santo Paulus mengatakan, itu justru tidak mendatangkan keselamatan, mendatangkan dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena kita merayakannya dengan serampangan. Dan kelayakannya dipersiapkan dengan hati yang mendengarkan sabda Tuhan. Sebagai rasul awam, katekis, tekunlah merayakan Ekaristi. Ukurannya bagaimana sih Pastor? Kalau yang 10 perintah Allah itu kan ada perintah kuduskanlah hari Tuhan. Berarti pada level ketiga perintah Allah. Hari Tuhan itu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat. Tapi ketika orang Kristen mulai menggesernya untuk merayakan hari Minggu sebagai hari kebangkitan, kemudian berubahlah dari hari Sabat ke hari Minggu. Tetapi masih juga merayakan disatukan pada hari Sabat. Karena peralihan waktu menurut perhitungan orang Yahudi di atas jam 5 sore itu sudah masuk hari yang lain. Itu yang wajib berada pada level 10 perintah Allah. Juga berada pada level 5 perintah gereja. Perintah yang beberapa coba. Kewajiban mereka Ekaristi itu rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dua, Misa kudus pada hari Minggu dan perbuatan yang dilarang. 3. Jangan makan daging pada hari Paskah, berpuasalah pada hari puasa. 4. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. 100 tahun sekali. 5. Sambut kebutuhan pada masa Paskah. Hari raya disamakan dengan hari Minggu. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Hari raya yang jatuh hari biasa saja wajib dirayakan. Sejadinya hari Minggu. Hari raya jatuh hari biasa wajib dirayakan. Apalagi hari Minggunya. Jadi seorang katekis itu tekun merayakan Ekaristi minimal pada hari Minggu. Bisa harian bagaimana Pastor? Itu bukan kewajiban, tidak kewajiban. Dianjurkan baik untuk seminari-seminari, para tugas-tugas muda panggilan, para suster dan komunitas hidup yang dibina. Maka saya di MPPD tidak heran, tidak juga mau marah kalau umat tidak mengikuti misa harian, karena bukan kewajiban. Tapi kalau hari Minggu tidak ke gereja, kita cari obat kita. Dan aneh kalau katekis hari Minggu tidak bisa, apalagi perodiakon. Kalau saya tugas di kampung perodiakon hari Minggu nanggo ikan, karena musim kemarau kali. Aneh itu. Ekaristi sumber dan puncak kita lewati saja. Satu ke intinya itu takut waktu nyagur. Yang benar-benar menemukan firman Tuhan itu juga spiritualitas. Jadi yang saya katakan tadi,
Sangat baik kalau katekis itu mulai menggali spiritualitas yang paling dasar. Pertama, Ekaristi itu sumber dan puncak hidup Kristen. Yang kedua, ketekunan merenungkan firman Tuhan. Karena yang kita sampaikan itu firman Tuhan. Lalu yang ketiga, perlulah menggali sumber-sumber spiritualitas lain yang cocok atau mendukung tugas perutusan kita sebagai guru agama, penyuluh atau pengasuh. Entah itu novena, sakramen Maha Kudus, visitasi terhadap sakramen Maha Kudus, Legio Maria, Lexio Divina, Predikata, kerahiman ilahi dan seterusnya. Lewati aja ya, sudah mulai ngantuk. Oh iya, ini yang saya katakan tadi berulang-ulang jadi baru saja. Saya ingin membaca ini, tapi kalau saudara-saudara ngantuk. Kalau saya tidak baca, tidak hafal sudah ada teks yang saya siapkan. Tapi begitu khotbah, keluari dari semua teks yang disiapkan. Oh iya, sebenarnya tugas pewartaan ini karena itu diberikan oleh para hakim, sebenarnya tugas para uskup. Uskup dibantu oleh imam-imamnya, episkopos, uskup dibantu oleh presbiter. Para imam di paroki tidak bisa juga pada kesempatan yang sama dicari di banyak tempat yang berbeda. Maka dibantu oleh kaum awam. Ada distribusi tugas dari imamat khusus kepada imamat umum. Kalau misalnya manfaat mengajarkan demikian dan memang kehadiran karisti dan lain seterusnya, juga termasuk tugas prodiakon. Pembagi utama rahmat Allah itu adalah uskup, karena dia pengganti para rasul. Pembagi utama sakramen adalah uskup, yang punya kepenuhan uskup. Pemeran pertama evangelisasi uskup. Tapi tidak bisa uskup hadir di satu kesempatan yang sama di tempat banyak yang berbeda, maka mengangkat imam-imam. Tapi imam-imam juga tidak bisa hadir di satu tempat dalam kesempatan yang sama di banyak tempat yang berbeda, maka dibantu oleh rasul-rasul awal. Ada distribusi itu. Yang membagi utama dan peran Ekaristi imam. Tapi satu imam melayani umat sebegitu banyak, lalu membagi komunitas waktunya lebih lama daripada peran Ekaristi itu sendiri, maka mengangkat pelayan ekstraordinari kaum awam. Mungkin dia juga seorang katekis yang kebetulan diangkat menjadi seorang prodiakon. Pelayan biasa sakramen, pelayan biasa pewarta Injil, minister ordinarius dan pelayan biasa uskup, imam dan diakon. Pelayan luar biasanya ya kaum awam, minister ekstraordinari seperti suster, katekis, penyuluh agama, prodiakon dan seterusnya. Membagi komuni misalnya, pelayan utamanya imam membagi utamanya, tetapi dibantu oleh suster, prodiakon. Saat tertentu saya di Uskupan Semarang, katekis yang diangkat oleh paroki juga selain dia mengajar persiapan sakramen, Lengan pendek pada berapa setiap balik? hari raya besar boleh membagi. Lengan pendek berapa? Bahkan dalam keadaan mendesak sekalipun, dalam satu kesempatan Kurang besar, aku pun sama aja 100. dalam redemptori sakramen itu imam boleh mengangkat awam yang sedang duduk. Oh, kalau ngapain tuh? Tapi itu hanya berlaku saat itu saja. Tentu ada Biarpun kriteria ukurannya tertentu XXL. untuk menunjuk seseorang. Lu bilang XL. Saya ini ukuran apa ya? XL, XXL. Saudara bisa. Sebentar. Siapa itu penyuluh agama? Secara pribadi kami melihatnya sebagai suatu guru. Guru itu hakikatnya identik melekat dengan hakikat pendidikan. Dalam pendidikan, peran guru berkali kali dengan keberadaan dan cara berada seorang murid. Murid adalah dia yang belajar, sedangkan guru adalah dia yang memberikan pengajaran. Di dalam pengajaran ada proses mengajarkan sesuatu, teaching, tapi juga
ada proses menempa, mendidik, membina, edukatif. Ada juga pembentukan karakter pribadi, formation. Sejatinya sebenarnya punya tanggung jawab dalam membina, dalam pendidikan itu adalah keluarga. Anak itu Cewek kok adalah dengan anak pede dari ya? orang tua. Jadi orang tua itu memiliki hak dan kewajiban yang pertama. Tetapi tidak semua orang tua memiliki kapasitas dalam mendidik anak-anaknya dan menjaga masa depan mereka. Maka proses pengajaran seringkali diserahkan kepada seorang guru. Bagi orang Yahudi, tidak semua orang tua memiliki kapasitas mengajarkan Taurat. Ada istiadat orang Yahudi menghafal Mazmur-Mazmur. Maka anak-anak kalau mau diajar, dia dikirim pada seorang rabi. Dalam tradisi Helenistis, orang Yunani, sebenarnya hak pendidikan mengajar anak itu orang tua. Tapi tidak semua orang tua punya kapasitas mendidik anak, maka diserahkan pengajaran itu kepada filosof, orang-orang bijak. Ada kolesium itu tempat sekolah. Nah, ini yang mau saya katakan cepat tadi, itu hanya dasar-dasarnya. Banyak konsep di Vatikan II saya lewati, takut waktunya tidak cukup. Kita semua berada di paroki. Paroki itu jangan salah kaprah. Paroki itu bukan tempat, bukan juga pastoran, bukan juga susteran atau aula atau kantor paroki. Inilah makna paroki menurut kita hukum Katolik. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Paroki adalah jemaat tertentu kaum beriman Kristiani yang hidup secara tetap dalam gereja Tuhan yang mereka semuanya membawa otoritas khusus dan percaya kepada pastorapi sebagai wilayah sendiri yang diberi bold huruf tebal warna biru itu elemen-elemen pembentuk dari definisi paroki itu. Profil yang saya tunjukkan itu bukan cerita MLB di katedral, karena bahan ini pernah diberikan ke DPD katedral. Elemen yang pertama, paroki itu jemaat kaum beriman Kristiani. Jadi paroki itu pertama-tama umat beriman. Umat beriman itu siapa? Yang kecil. Klerus, kita konsekrasi. Coba tanya Dan lagi imam biar hati sudah mendapati dan umat Allah yang menjalani hidup berkeluarga. Saya itu ketinggalan di kamar kan. Saya pulang dari Kalimas melihat seorang bapak. Saya tulis dia malah pergi ke Pontianak. Dari mana Pak? Dari paroki. Padahal kalau menurut pengertian ini paroki itu adalah dia itu sendiri, jemaat beriman. Mungkin maksud dia adalah dari paroki atau dari suster atau dari gereja di paroki. Paroki itu bukan tempat, tapi jemaat beriman dibentuk secara tetap dalam gereja itu. Itu kan menurut SK dari Bapak Uskup supaya memiliki keutamaan hukum yang tetap. Sebenarnya yang mengembalakan orang beriman pemilik umat itu uskup. Tidak semua uskup bisa hadir di banyak tempat, kesempatan diserahkan kepada pastor paroki. Reksa pastoral gembala utama uskup. Dia yang punya kepenuhan imam, dia yang mengganti para rasul, dia yang pertama-tama menjadi pemeran peminggilan evangelisasi. Maka dialah yang memiliki umat itu, tapi dipercayakan kepada pastor Sajimin. Karena di seluruh agama dipanggil diutus untuk menentukan untuk tulus sebagai rasul awam dengan ciri khasnya, ya, supaya jangan ada pengaturan. Menurut saya sih boleh penyuluh agama diangkat jadi prodiakon. Donde setiap hari Minggu silahkan, tapi jangan tiap hari Minggu membagikan ekaristi. Sampai umat itu berpikir enggak masalah, enggak ada pastor, yang penting ada prodiakon, ada mereka ekaristi. Disitulah terjadi penggabungan antara pelayan biasa dan pelayan luar biasa, minister ordinari dan minister extraordinary. Yang harusnya pelayan biasa, uskup, imam, diakon. Tapi karena pastornya jarang ke kampung, yang sering prodiakonnya, yang luar biasa menjadi biasa.
Tidak masalah, tidak ada pastor, yang penting ada yang perlu diatur. Padahal itu berbeda, baik dari segi hakikat maupun tingkatannya. Yang satu itu tertahbis, sedangkan yang satu itu hanya pelantikan. Yang satu menggunakan imamat khusus, imamat ministerial, lewat penumpangan tangan. Yang satu menggunakan imamat umum. Peluang-peluang apa yang bisa dimasuki? Pertama, menurut saya penyuluh agama berkategori bolehlah menjadi mitra hierarki di dalam DPP. Dan memang dari sisi komposisi keanggotaan di dalam DPP itu yang lebih banyak itu adalah kaum awam. Para imam dalam satu paroki paling hanya 2 atau 3 ketua umum atau paroki. Lalu kemudian ada yang di dalam komunitas DPP harian yang melewati atau DPP inti yang besar, atau yang lebih besar lagi DPP. Tahu dia, Pak. Nanti kalau komposisi grup bocas keanggotaan lebih kapan? banyak itu kaum awam. Kau nak buat pakai cas kau? Ada tas? Memang lah kau semua di tas. Dewan Pastoral Paroki adalah satu badan dibentuk atas dasar fiskal. Nah, di situ sebenarnya harus ada satu kaum Jauh. yang itu yang dimaksudkan sebenarnya. Tidak ada besar. Tidak pakai itu. Sekarang banyak yang besar. Ada yang itu Itu kan? anggota DPP lagi dari apa? Telepon dari siapa? Dari siapa? Karena gereja itu bukan lagi kaum berjumpa, tapi juga umat awam. Kesempatannya bagi penyuluh agama ini dan juga jangan menolak kalau suatu saat gereja itu meminta atau memanggil kita menjadi anggota DPP. Bukan hanya hal-hal yang praktis saja menurut saya, tapi juga hal yang vital dalam struktur kepengurusan di dalam gereja satu paroki. Iya, di tiga dan DPP harian di badan kedua besarnya pastoral paroki. Juga menurut saya katekis penyuluh agama boleh juga masuk dalam bidang-bidang yang ada dan menjadi tugas dari DPP yang menjawabkan 5 tugas gereja itu: persekutuan, pelayanan iman, bahkan kesaksian, koinonia, diakonia, liturgia, begitu. Di paroki lebih baik yang di bidang liturgi itu penyuluh agama, karena mereka memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi kapasitas daripada ditunjuk orang sembarangan. Atau juga di bidang kekuatan katekesi, lebih baguslah guru-guru agama daripada menunjuk sembarangan. Dan jangan mudah menolak kalau kita diberi tugas oleh gereja dalam hal itu. Selain DPP, bidang-bidang tertentu juga seksi-seksi di dalam DPP. Ada liturgi, katekesi, kerajaan kitab suci, dan seterusnya. Partisipasi sebagai pengurus lingkungan. Kalau MRPD itu satu pusat paroki, umat tersebar dalam satu wilayah yang namanya kalau di kota itu lingkungan, di luar kota Kuburaya namanya stasi. Lingkungan itu umat dalam satu wilayah koordinasi pastoral, kita sampai pada domisili yang berdekatan, ada keguyuban, tempat tinggal yang dekat sama lain. Di MRPD itu 17 lingkungan 3 stasi. Kalau yang dalam kota kita sebut lingkungan, luar satu Lukas, satu Matius, satu Markus. Tapi yang di luar kota kita sebut stasi. Umat di lingkungan, pusat hidup gereja, pusat liturginya itu ada di gereja pusat paroki. Nah, sedangkan umat di stasi, pusat hidup gereja ada di kapel-kapel peribadatannya, di kapel-kapel stasi. Kalau Punggur dengan Kalimas, stasinya sudah punya gereja sendiri, kapel sendiri. Kakak yang belum, masih mau hidup di gereja itu di pusat paroki. Menurut saya juga guru agama atau katekis itu merupakan kesempatan untuk aktif di pendampingan kategorial. Pendampingan kategorial berbasis usia, mulai dari yang terendah ada pendampingan iman anak, bina iman anak, taman iman, jadi Sunday atau sekolah minggu, Sonda School bahasa Belanda. Lepas dari bina iman itu naik lagi ke umur sebelum menjadi OMK, mulai sesudah komuni pertama sampai menjadi OMK, Serikat Kebausan Anak dan Remaja Misioner sekali. BIR, bina iman, dia
Bisa Iban anak dan Areka berbaca Katolik. Areka anak-anak Kurang berbaca Katolik. kurang Kalau naik lagi menjadi PMK, kalau di MPG ada nama B nya dari tadi. bolehlah ya, yang agama yang ibu-ibu perempuan masuk Dengar tuh. ibu Katolik. Mati kok tak ngerti kok. Ada WKRI Santa Ana. Tulis Seorang tuh. pemudi karena perkawinan menjadi Tuh, ibu dia Katolik. via Garden of Faith tuh apa? Iya. Seorang pemuda yang karena perkawinan menjadi bapak Katolik itu juga karena usia. Ada lagi kelompok kategorial berdasarkan usia itu yang sudah lansia, berubah, tangannya gemetar, giginya tidak utuh, matanya tak ragu, ada yang mampu berjalan, ada yang di kursi roda, sering periksa kesehatan. Kita kumpulkan dalam lansia namanya Santo Yosef di PPM. Ada juga kategori usia keadaan yang tidak memiliki pasangan lagi, entah karena meninggal atau ditinggal pergi dan tidak bersama. Ibu Santa Monica. Ini peluang semua menurut saya untuk para katekis atau penyuluh agama. Pendampingan di dalam kerasulan juga ada PDKK MPTW, Bikir Maria, atau para rasul, devosi kerahiman ilahi. Sebelum itu saya ingin memperjelas ini. Di dalam gereja itu ada kelompok-kelompok kategori yang merupakan asosiasi yang sebenarnya secara umum bisa dibedakan didistinksi dari dua bagian besar. Ada asosiasi privat, ada asosiasi publik. PDKK Asosiasi muslimah. publik itu seseorang berserikat bersekutu masuk dalam satu kelompok berkat usianya karena usianya didasarkan karena usia. Kalau privat, seseorang bersekutu berkelompok masuk dalam satu kelompok karena kebebasan pribadi. Jadi seorang pemudi karena perkawinan dia masuk ke dalam ibu-ibu Katolik. Itu asosiasi itu karena usia gereja mengkelompokkannya menjadi ibu Katolik. Tapi ibu-ibu Katolik karena kebebasannya lalu kemudian berserikat diatur oleh anggaran dasar. Ada hak dan kewajiban anggota. Bahkan itu mirip sekali dengan ormas dan bahkan dia itu benar ormas. Ada ibu-ibu Katolik masuk WKRI, itu adalah ormas. Ada anggaran dasar di dalam itu karena kebebasan pribadi. Seharusnya di dalam paroki itu yang lebih banyak ibu-ibu Katolik, bukan. Yang sedikit harusnya hanya WKRI karena tidak semua orang mau dengan kebebasannya masuk dalam satu perserikatan. Bukat. Menurut saya penyuluh itu boleh juga ikut pendampingan kerasulan sakramen Santo Tarsisius kalau dia berbeda. Jadi kewajiban warga gereja merayakan Ekaristi hari Minggu, tapi karena sakit dan usia lanjut tidak dapat merayakan Ekaristi. Sekarang gereja lah yang mengunjungi mereka. Di MRBD itu ada kelompok Santo Tarsisius namanya, melakukan pelayanan setiap Kamis, lalu kemudian Sabtu dan Minggu. Dulu waktu mereka sehat pergi ke gereja bersatu dengan Kristus lewat kebenaran sabda dan Ekaristi. Sekarang mereka dikembalikan di atas kursi roda. Gereja lah yang harus datang ke rumah-rumah mereka. Ada 7 kelompok pelayanan melayani pada awalnya 65 lansia dan orang sakit. Isinya juga adalah gereja. Ada para imam, ada suster, BMA, KRS. Ada juga kelompok perwakilan awam. Dari Bapakat ada dari Santa Monica, ada dari WKRI, ada lalu kemudian dari dulu pengurus lingkungan juga pernah ada lansia masuk kelompok Santo Tarsisius. Yang dibawa apa? Sama Yesus Kristus lewat kepada sabda dan Ekaristi. Kami pelayanan jam 9 diharapkan di bawah jam 11. Mantap, itu saya suka. Dulu Saya nulis juga. terkontrol dari buku-buku yang dibeli di Komsos Dengan kowe dan sangat menyiksa sekali karena kalau kita masuk ke rumah orang sakit itu kan yang dihadapi itu sebenarnya sakit Kalau nanti dan tanggal 10 ikut lagi. itu beban. Datang ke tempat itu harus gembira 2 kali lipat Oh, dari Pak, itu. ikut. Yang pertama untuk mengimbangi Dulu. pemerintahan, yang kedua agar kita menang dari pendidikan dan syariat Sabtu kemarin tidak. sehingga tidak bukan. Dan waktunya kita buat singkat, tidak sampai 3 menit.
Kalau terlambat daftar Bagaimana dengan satu daerah, transisi itu? Saya rasanya ya bagus. Soal tapi informasi kan. umat Anda menjadi umat yang Kalau kita soal informasi simulasi. kan itu cepat banget. Videonya ada di sini, ada banyak tapi Sedikit-sedikit. saya ada waktunya tidak dulu. Intinya Sekarang gereja pekerjaan kau kan pelayanan. membawa Yesus Kristus sebagai Pelayanan dapat berdasarkan income. kasih untuk mengganti mereka yang tidak lagi mampu hadir di dalam perayaan kasih secara itu. Itu ikhlas kau. Menurut saya boleh Saya juga mau kali kirim transport juga. masuk dalam pendampingan pergerakan rohani karitatif kesehatan Santo Rafael. Santo Rafael itu apa? Santo Rafael itu adalah salah satu malaikat agung. Kita itu punya umat dari orang-orang yang bertugas di karitatif kesehatan. Entah dia perawat, bidan, dokter, apoteker, atau apalah di rumah sakit sana. Di lingkungan bertetangga biasa bersama, di lingkungan kerja bersama, apalagi kalau diikat di dalam gereja. Nah, saya kumpulkan mereka itu yang perawat, bidan, dokter. Tapi kalau ada penyuluh katanya dulu ada untuk pendampingan mereka di sana, tidak ada juga salahnya untuk mendampingi mereka itu. Karena sekali lagi pastor tidak selalu dalam kesempatan yang sama bisa hadir di banyak tempat. Ada distribusi tugas dalam menjalankan imamat khusus dan imamat umum.